buka saat ini Lukas pasal yang ada dalam Alkitab kita, pasal 8. Dibaca ayat 40. Ya, kalau bacaan ini cukup panjang, tapi saya akan mengajak kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini dari ayat 40 sampai pada ayatnya yang ke 48 ya, tanpa meninggalkan ayat sebelum dan sesudah untuk pemahaman yang ada ini. Karena itu mari kita arahkan perhatian kita. Firman Tuhan saya ajak kita untuk membaca bersuara. Saya harap ketika ibadah seperti ini kita bawa Alkitab ataupun tab ya. Judulnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sama-sama mulai. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah ibadahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamahku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa dia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itulah bagian firman Tuhan. Saya percaya kita semua di sini hadir dalam kebersamaan karena kita memiliki iman, betul? Iya. Karena iman, ya, siapapun kita sebagai ibu-ibu, ada bersama dengan bapak-bapak, ya, kita berkumpul di tempat ini tentu dengan program yang sudah dibuat oleh ibu-ibu, ya, dalam apakah karena dalam rangka tinggal berapa bulan kita bersama-sama akan melaksanakan kegiatan ini. Saya percaya pengurus yang ada ini luar biasa, ya, kerjasamanya luar biasa, ya. Saya salut, ya, pengurus kaum ibu, kaum perempuan yang ada, ya. Mereka ini, ya, walaupun ya pasti sedikit, ya, namanya dinamika pasti ada, ya, tapi tetap selalu akur, begitu toh ibu-ibu pengurus yang ada. Nah, saya berharap sebagai hamba Tuhan, pasti ke depan akan seperti ini, bahkan akan lebih baik seperti yang kita dambakan, yang kita harapkan. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang sangat baik ini, kalau tadi kita sudah membaca bagian firman ini, saya perlu berikan sedikit penjelasan sebelum kita masuk dalam
biasa saya suka dengan melakukan pendalaman Alkitab seperti ini. Ya. Ketika dalam hidup ini kita melihat apa yang disampaikan dalam perikop seperti dalam Injil Lukas ini terjadi dalam diri seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang mungkin usianya, kalau perempuan ya seperti ibu-ibu yang ada, tapi dikatakan di sini yang mengalami sakit pendarahan umur berapa? Ya, masih muda. Ya. Kita perhatikan itu yang dikatakan di seorang perempuan sakit pendarahannya itu selama bukan umur 12 tahun. Ya. Karena itu harus konsentrasi ya. Jangan dulu pikir-pikir tanpa lain. Ya. Jadi selama 12 tahun kasihan dia menderita, ibu-ibu, bukan umur 12 tahun. Iya. Kalau yang dikatakan di situ anak Yairus, ya. Jadi mari kita lihat selama itu dia menahan pasti sakitnya, ya. Kalau ibu-ibu pasti mengalami, kalau laki-laki tidak seperti itu ya, lain penyakit laki-laki. Sebab selama itu dia harus menahan sakit, menahan malu karena pendarahan yang tidak pernah berhenti membuat perempuan yang ada ini tidak bebas untuk beraktivitas, ya. Seperti itu. Semua cara sudah ditempuh untuk cari kesembuhan. Pasti dia juga jual DP harta benda, pergi ke tabib, tetapi kesembuhan juga belum diperoleh. Sama seperti dengan peristiwa kematian yang terjadi misalnya di lingkungan keluarga kita, ya, di lingkungan jemaat kita. Ada yang sudah sampai ke Makassar, di rumah sakit Undata, dan di rumah sakit manapun, ya, sudah berjuang untuk, tapi ujung-ujungnya juga mengalami apa yang disebut apa tadi, kematian. Jadi kita berduka cita juga saat ini, ya, sebagai jemaat Tuhan kita berduka cita. Tadi juga saya sudah nelpon, jadi semoga semua kita tetap dihibur dan dikuatkan. Mari kita lihat di sini, ketika Yesus lewat, perempuan itu yakin dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus punya kuasa untuk apa? Menyembuhkan. Ia berpikir jika dia jamah Yesus, pasti ia akan sembuh. Nah itu, bukan Yesus yang menjamah, tetapi dia berarti ada usaha loh. Dia jamah, jubah Yesus, ya. Sehingga dalam keyakinan seperti ini, maka ia sembuh. Sembuh karena apa, ibu-ibu? Iman. Nah itu. Nah saya kalau bicara tentang ini panjang, tapi saya mau supaya kita sharing, kita mendalami Alkitab ini. Ya dua kelompok lah. Walaupun kelompoknya besar, kalau saya hitung lagi 1, 2, 3 sampai 5, apalagi waktu kita sangat kasih. Sebenarnya kita orang tadi di sini dari jam berapa? Mana ibu? Nah, dari jam 7 ada yang sudah di sini tadi. Tapi karena kita orang waktu tunggu ya memang harus begitu toh, kebersamaan toh. Nah, ini pun masih ada di jalan, saya bilang mulai juk, gitu. Nah, menurut ibu-ibu, apa pesan firman Tuhan yang kita baca tadi? Apa pesan firman Tuhan for torang yang ada sebagai ibu-ibu masa kini? Nah, saya sebutlah ibu-ibu masa kini, zaman now. Ya boleh, cakap-cakap, ya, cakap-cakap. Kelompok di sayap kiri saya satu lah. Yang sebelah kanan saya 2. Cakap aja, cakap. Ya. Silakan kamera arahkan ke saya. Cakap, enggak apa-apa, bicara. Nanti siapa juru bicaranya? Apa
pesan firman Tuhan dari perikop yang kita baca tadi, ya, untuk kaum perempuan, kaum ibu zaman now, zaman sekarang, apalagi zaman apa yang sekarang di era disrupsi. Kalau saya sebut itu terlalu muluk juga. Bilang ya zaman now. Disrupsi era digital. Apa itu digital? Kalau bilang zaman now, pasti semua paham. Silakan. Kelompok ini boleh menjawab. Boleh Bunda, boleh. Jadi supaya cepat, jadi ada Ibu Ketua akan mencatat hasil dari percakapan kita seperti waktu di Betalemba. Tapi ini beda. Ini di mana? Ini Gonogo. Terima kasih pendeta. Iya silakan Bunda, silakan. Ini hanya diskusi sepintas. Iya. Kalau dari kami di sini memang karena iman kita diselamatkan. Cuma situasi sekarang sejak Adam dan Hawa masuk dosa menjadi dosa turunan, kadang-kadang karena dosa itu mengepang kesembuhan dan pemulihan. Jadi Tuhan merindukan kita juga tetap berusaha seperti perempuan itu untuk menjamah, maka dia beroleh kesembuhan, juga kesabaran dan berdoa. Jadi tidak putus-putusnya dengan sabar, tidak putus-putusnya kita bertekun dalam doa, sembari kita berusaha. Jadi bekerja dan berdoa. Saya percaya pemulihan itu akan kita peroleh. Dengan kata lain tentunya semakin hari kita berbenah diri, semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam pengharapan dan doa kepada Tuhan. Saya percaya kesabaran, ketekunan dalam doa dan iman yang teguh yang semakin berkualitas bertumbuhnya akan memperoleh pemulihan yang hakiki yang luar biasa. Amin. Sudah Bunda? So malu soalnya. Kita beri aplaus, tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Saya suka seperti ini ya. Jadi terima kasih Bunda. Ini kelompok. Nah, sekarang kelompok 1. Jadi begitu dia. Oke, Siap-siap terima lagi kasih kelompok. atas kesempatan yang diberikan. Yang ada, ya. Untuk kami kelompok 2, ya. Satu. Satu. Biasa jadi itu saya bicara sore yang kedua. Ya, Ruth oke. di sini baru Deborah. Ruth Deborah supaya jangan bingung. Ya, menyambung tadi dari kelompok 2, benar sekali iman itu. Iman kita seperti di Kelompok Deborah bilang. Deborah. Supaya jangan bingung-bingung. Iman kita harus semakin lebih kuat untuk dalam situasi apalagi sekarang. Yang pertama juga yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu dari dulu sampai sekarang tak berubah selama-lamanya. Karena bergumulan masalah yang dihadapi dari zaman dulu sampai sekarang kita ibu-ibu dibilang zaman now, maka malah lebih banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Ya, seperti tadi, wanita itu 12 tahun dia menderita, yang 12 tahun dia pendarahan. Seringkali di antara kita malah lebih banyak 12 tahun penderitaan kita. Ya, entah penderitaan kita berbentuk apa, kita sendiri yang tahu. Karena batin juga menderita, itu juga penderitaan. Ya, dan belum lagi dalam fisik yang sakit atau apa semua, dan dalam kehidupan kita banyak sekali pergumulan yang kita alami masing-masing kita. Tetapi seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dan usaha kita, ya seperti tadi bahwa dengan mengharapkan pertolongan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Sama seperti perempuan tadi, dengan dia merasa dia pegang saja jubah daripada Tuhan Yesus, nggak usah Tuhan Yesus katakan apa-apa, dia yakin dia akan sembuh. Ya, dengan imannya. Begitu juga kita. Seperti Alkitab katakan, iman kita saja seperti biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Nah, itu iman kita kepada Tuhan. Jangan dengan situasi sekarang makin banyak tawaran-tawaran dunia yang lebih wah, kita meninggalkan iman kita. Tapi kita lebih menguatkan iman kita, berbicara kepada Tuhan. Salah satunya dengan
rajin beribadah seperti sekarang, jangan cuma jadi rutinitas, tetapi itu memang dari hati kita untuk dekat kepada Tuhan dan mau merubah hidup kita lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Itu saja, barangkali nanti ada tambahan dari kelompok ini. Terima kasih. Aplaus, tepuk tangan, kemuliaan Tuhan. Tambah sedikit saja, Pak. Ya silakan. Ya. Diri. Diri dong. Masa teman apa ya? Iya. Dan juga kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Yesus berkuasa atas segala-galanya, mau apapun itu. Karena dia adalah Allah yang kasih, begitu mengasihi kita. Jadi mau kita sakit, mau kita bergumul dalam apapun, datang kepada Yesus karena Yesus punya kuasa, punya tangan yang panjang. Itu saja. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Terima kasih, kemuliaan Tuhan. Ada lagi sebelum saya, ya. Ini baru menyatakan apa pesan firman Tuhan untuk ibu-ibu zaman now. Ada? Ya, terima kasih. Saya tidak akan memberikan banyak. Tapi dari tiga jawaban itu saya mau menambahkan dalam hal ini ada iman yang aktif, iman yang selalu agresif, sehingga kita tidak cepat menjadi letih, tidak menjadi bosan pada saat kita mengalami masalah-masalah dalam hidup kita, sehingga mujizat itu tetap ada. Tepuk tangan. Ya. Ketika kita melihat di sini pesan firman yang sudah juga dibahas tadi terkait dengan ini pula, ya, sebagai kaum ibu, ya, ketika kita akan mempersiapkan diri juga bagaimana pengurus yang ada ini luar biasa. Tadi saya sudah katakan mereka ini jempol, ya. Ke depan bagaimana persiapan sebagai kaum perempuan melihat dengan iman untuk memilih pelayan yang pasti dia punya iman, ya, kecerdasan iman, kecerdasan juga intelektualnya, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Bagaimana pandangan ibu-ibu terkait dengan situasi kita ke depan ini, ya kan? Dalam pemilihan untuk ini skopnya saya berbicarakan skop kaum ibu. Jadi di sini saya lihat memang ada bukan figur, ya. Kalau figur bisa dibilang figuran. Nah, tokoh-tokoh di sini ada. Jadi tentu jangan kita main-main memilih, toh. Biasa ini Jo. Ini Jo. Itu jangan main-main. Jadi serius supaya pelayanan ke depan, iman kita ke depan tidak main-main seperti tadi toh, tidak lemah, letih, lesu, tapi kita punya iman. Iman kita bukan iman sementara. Biasa kalau iman sementara itu kan bagaimana? Panas-panas tayang toh. Seperti itu. Bukan juga iman yang hanya mengandalkan akal, tetapi bagaimana iman yang menyelamatkan. Nah, bagaimana ibu-ibu memahami ini supaya ke depan, ya, jadwal yang ada dalam pemilihan pengurus yang ada nanti memulai dari ketua toh, ketua kaum ibu, ya. Silakan pandangan pendapat dari ibu-ibu yang ada. Kalau di sini tadi sudah 3 dari kelompok apa? Ruth. Sekarang kelompok Deborah, karena Deborah baru 1 tadi. Silakan. Ruth, Deborah, dan Maria. Sebenarnya kalau ada 3 kelompok di sebelah. Tapi nantilah. Ya, silakan. Ada? Nanti berikut Kalau belum ada di sini, ya di sini lagi boleh. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, seperti tadi pendeta katakan pandangan kita ke depan terhadap apa yang sekarang sedang dilaksanakan dan terlaksana di jemaat semua. Saya kira bukan Getsemani saja, tetapi Secara sinodal. Oke. Untuk pengurusan sekarang memang sudah bagus dan sudah hampir mengakhirinya dengan kompak dan sangat bagus. Tetapi kita mengharapkan untuk kita ke depannya lagi, tentu kita yang akan
berusaha lebih baik lagi ke depan. Karena terus terang tantangan untuk kita ke depan dalam gereja saja kita, sesama gereja kita ya, itu masih banyak yang suka mencuri juga domba-domba di kandangnya atau ada ya, dengan tawaran-tawaran pelayanan yang lebih tentu bagus, lebih mendekatkan kepada ibu-ibu. Jangan kita banyak ibu-ibu, tetapi banyak yang malah ikut persekutuan di lain yang lebih rajin. Tetapi marilah kita sebagai ibu-ibu satu kebersamaan, kita sebagai jemaat, tetapi kita aktif dalam jemaat kita, jangan lebih banyak aktifnya ke luar. Sehingga karena pertumbuhan jemaat kita dari kita juga ya, saya tidak bilang tentang administrasi dan apa-apa, tetapi itu untuk jemaat dari kita dan untuk kita semua. Kesejahteraannya juga jemaat dari kita juga, yang memberi diri, memberi kepunyaan kita juga untuk pembangunan jemaat ke depan. Tentu kita banyak program-program yang hendak kita capai untuk ke depan, agar iman kita semua lebih makin bertumbuh, seperti tadi dikatakan, makin bertumbuh, sehingga tentu saja kita semua rindu untuk kebersamaan yang tercipta dalam jemaat kita semakin mesra, semakin kebersamaan yang solid, tidak ada blok-blok ya. Jangan ada lagi di periode berikut lagi kita masih ada timbul lagi blok-blok, tetapi marilah kita kebersamaan, karena kita satu jemaat. Bagaimana kita mau membangun jemaat kita kalau dari kita saja sudah membuat kelompok-kelompok? Tetapi kalau kita bersama seperti sila Persatuan Indonesia, kita bersama, maka kita akan kokoh. Tetapi kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jadi terkait itu semua, marilah kita bersama untuk ke depan. Jangan lagi kita memikirkan yang lalu-lalu, ada bentrok-bentrok sedikit-sedikit yang lalu, tapi marilah kita bangun kebersamaan kita untuk ke depan. Sudah lama lagi itu nampiri berbunyi. Kalau kita masih berada di tempat terus, jangan kita tidak masuk ke sana. Tetapi marilah, jangan cuma di mulut saja kita katakan kita memaafkan, tetapi kita dalam perbuatan kita masih ada yang sudah tanda kutip, ya, tanda kutip di dalamnya. Ya, itu saja, barangkali ada yang lain. Tepuk tangan. Ya, semangat ya. Jadi dalam kehidupan ibu-ibu sekarang ini, persiapkan sematang mungkin ya, agar kehidupan kita sebagai gereja ya tidak seperti katak di bawah tempurung, tapi ibu-ibu semuanya ini punya nation building. Selalu saya mau katakan semangat kebangsaan. Hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Coba kita nyanyi Garuda Pancasila. Masih ingat? Ingat. Berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Jadi nation building itu sangat penting supaya generasi muda kita, ibu-ibu yang ada adalah guru yang sangat tepat. 1 kali 24 jam di rumah mendidik anak kita, cucu kita, supaya punya semangat kebangsaan. Mereka ini nanti masuk legislatif, di yudikatif, ya, di apa lagi? Eksekutif, yudikatif, dan
legislatif, trias politika yang ada, supaya jangan kita sebagai gereja tidak berperan di dalamnya, harus andil di dalamnya dengan iman yang kita miliki. Iman yang kita miliki itu, jati diri kita itu jangan sampai apa? Jangan sampai pudar, ya. Jangan sampai suam-suam kuku. Jadi harus tetap semangat. Milikilah dalam kehidupan sebagai kaum perempuan iman yang kokoh, iman yang teguh. Berjuanglah terus dalam kehidupan ini sehingga perjuangan kaum perempuan akan sangat-sangat berguna bagi kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Pancasila. Kita bersama.